Ibu bapak sekalian, selamat pagi, shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Di bawah tema mengasihi dan mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau agapau? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku Pileos kepada engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku Pileo kepada engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau Pileo kepadaku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau Pileo kepadaku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku Pileo kepada engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Nah, tema untuk kita pagi hari ini, mengasihi dan mengikut Yesus. Ada 4 pokok penting pagi hari ini yang saya bagikan secara ringkas dan singkat dalam kaitan dengan tema mengasihi dan mengikut Yesus. Mengasihi dan mengikut Yesus di dalam Alkitab yang baru saja kita baca itu memakai 2 kata.
Yang pertama adalah kata yang diungkapkan oleh Yesus dengan memakai kata agapao atau agape. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus menggunakan kalimat kepada Petrus setelah peristiwa kebangkitannya dan pada waktu bertemu dengan Petrus yang sudah menyangkalinya, Yesus memakai kata ini. Apakah engkau Petrus agapao kepadaku? Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh Petrus. Mengapa? Karena pada waktu Yesus sedang diproses untuk diadili, 3 kali Petrus berkata kepada orang-orang yang bertanya, apakah engkau kenal kepada Yesus? Apakah engkau tahu Yesus? 3 kali pertanyaan ditujukan kepadanya, 3 kali dia mengatakan kalimat, aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Dan aku tidak tahu siapa orang itu. Dan ayam berkokok ketika dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu berakhir dengan peristiwa Yesus diselibkan. Dan kemudian 3 hari setelah itu Yesus bangkit. Dan dalam perjumpaan setelah kebangkitan, inilah perbincangan di antara orang berdua, antara Yesus dengan Petrus. Maka kalau kita ada di dalam posisi Petrus, itu pertanyaan yang menghujam. Itu pertanyaan yang betul-betul memberikan kepada Petrus sebuah kondisi yang seperti orang dalam keadaan dipukul. Pukulan berat. Mengapa? Karena Yesus tidak berbicara dalam posisi di mana Petrus berada dalam keadaan baik dalam mengasihi Tuhan. Petrus tidak dalam keadaan setia mengiring Yesus. Petrus dalam keadaan berada dalam kegalauan hati karena dia menyangkal ketika Yesus masih hidup. Dan ketika Yesus ada di dalam proses pengadilan. Maka pertanyaan itu datang kepadanya begitu sulit. Sehingga pertanyaan Yesus, apakah engkau agape kepadaku Petrus? Kata agape di dalam kitab adalah mengasihi dengan sepenuh hati tanpa syarat. Mengasihi dengan segenap jiwa tanpa syarat. Mengasihi dengan seluruh hidup tanpa syarat. Itu kasih yang tinggi posisinya. Kata yang kedua yang diungkap oleh orang yang berbeda. Kalau Yesus bicara tentang kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tulus, tanpa mengharapkan balas, kasih yang sempurna, kasih yang dengan segenap hati. Tapi jawaban Petrus mewakili keberadaan. Dia memakai kata phileo. Apa itu? Kata ini adalah kata yang juga berarti kasih. Tapi kasih sebagai saudara. Kalau kasih sebagai saudara itu biasanya berbatas. Kalau kita punya saudara, kita mengasihi saudara. Kalau dia baik dengan kita, kita kasih dia. Kalau dia kemudian bermusuhan dengan kita, tidak suka dengan kita, kasih kita menjadi luntur, kasih kita menjadi berbatas. Jadi kata yang dipakai oleh Petrus adalah kata di bawah daripada standar yang diharapkan Yesus kepadanya.
kedua kalinya Yesus bertanya kepada, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau sungguh mengasihi aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan kasih yang murni, dengan niat yang tulus, dengan kasih yang sungguh-sungguh? Makin sedih hati Petrus. Kenapa? Lah kok bolak-balik ditanyai, wis tak jawab. Aku kok ditanyai lagi. Mulai pertanyaan itu datang. Kadang-kadang kita kan seperti Petrus. Kita katakan kita mengasihi dia. Tapi pada waktu susah, pada waktu kita mengalami berbagai macam keadaan, masihkah kita berkata, Tuhan engkau tetap mengasihi. Tanya yang kedua, dijawab yang sama, Tuhan, aku Pileo hanya bisa mengasihimu sebagai saudara. Tidak bisa aku untuk mengasihi engkau dengan kasih seperti yang kau tuntut. Tidak mampu aku, tidak kuat aku. Jujur dia. Kan lebih baik kita ngomong jujur daripada kita kemudian tipu Tuhan dengan kata-kata yang indah, padahal aslinya tidak begitu. Petrus sadar diri bahwa Yesus tahu betul kualitas kasih yang sedang ada di dalam dirinya. Tuhan sudah bisa menilai bahwa Petrus selama ini cuma bisa ngomong doang, 3,5 tahun bilang, Tuhan, aku akan iring engkau, sekalipun aku harus mati mengiring engkau, aku akan jalani. Bohong lu, kira-kira begitu. Pertanyaan begitu itu sebenarnya pertanyaan yang sungguh-sungguh menemplak kehidupan daripada Petrus untuk mengoreksi kasih. Bahwa Petrus terlalu sombong selama ini. 3,5 tahun dia orang yang paling dianggap ketua dari 12 orang. Tapi justru dia orang yang membuktikan ketidaksetiaannya ketika Yesus ada dalam keadaan yang sulit. Dan untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, tapi siapa yang berubah kalimat? Bapak Ibu, Yesus katakan, apakah engkau apakah engkau pileo kepadaku? Apakah engkau hanya bisa mengasihi aku sebagai saudara? Siapa yang turunkan standar? Siapa yang turunkan standar? Bapak Ibu, Yesus turunkan standar. Artinya begini, Tuhan paham betul. Maka mulailah sedih hati Petrus. Mulailah sedih hati Petrus. Karena bukan persoalan masalah 3 kali Yesus bertanya. Tapi ini pertanyaan ini betul-betul sampai ngoncei. Ya, sampai ngupas secara dalam kualitas kasih daripada Petrus. Lalu dia kemudian berkata, Tuhan, engkau tahu, Tuhan paham betul bahwa aku mengasihi. Walaupun aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih sebagai saudara. Tapi tidak berhenti di situ. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu Saudaraku, itu baru pengantar. Tapi nanti kita lihat bagaimana Petrus di ayat yang terakhir dikatakan, Tuhan memberikan kepada dia sebuah gambaran bahwa satu kali kelak nanti, di akhir perjalanan kehidupan, Tuhan bocorkan bahwa dia akan mengalami satu kondisi di mana dia akan berhadapan dengan penderitaan karena dia mengiring Kristus. Dan di situ apakah terbukti kasih? Akhir kehidupan daripada Petrus nanti di bagian akhir saja. Bapak Ibu, pokok yang pertama dari tema ini ialah mengasihi Yesus itu adalah komitmen, keputusan kita. Mengasihi Yesus itu tidak bisa karena ikut-ikutan. Itu sama dengan orang menikah.
orang menikah, dia mengambil keputusan, sebuah komitmen untuk mengasihi dan mencintai pasangannya yang satu. Apapun yang terjadi, hal seperti itu yang dimaksudkan di sini. Bahwa mengasihi Tuhan standarnya ada. Apa standarnya? Adalah kasih agape. Kasih yang tidak mengharapkan balas. Kasih yang tidak menuntut, artinya apa? Kalaupun engkau mengasihi aku pun, kalaupun engkau tidak mengasihi aku pun tetap mengasihi. Itu standar luar biasa. Dikasih Allah itu menjadi standar bagi kita. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita berkomitmen di dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan sing temenan. Nah, apa wujud dari kita mengasihi Tuhan? Sebab Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu 3 bagian. Yang pertama, kita diminta mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena hati adalah pusat dari kehidupan. Maka ini bicara tentang apa? Kita mengasihi Tuhan dengan kualitas di dalam batin, dalam hati kita. Yang orang lain tidak tahu. Tapi kualitasnya itu tampak di mana? Tampak dalam hidup. Tampak dalam kata. Tampak dalam perbuatan. Satu kalimat bijak berkata demikian. Bahwa hidup kita itu sama seperti Alkitab. Dan orang bijak menulis demikian. Bahwa kita ini adalah satu-satunya Alkitab yang dapat dibaca oleh setiap orang. Kemana saja orang tidak baca Alkitab kita. Orang tidak baca kitab suci kita. Orang tidak membuka lembaran dari Alkitab kita. Tapi orang bijak itu berkata bahwa kita adalah satu-satunya Alkitab yang terbaca oleh setiap orang. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang mendatangkan kepada setiap orang yang membacanya tuntunan yang benar. Saya mau katakan kalimat sederhana, ialah bahwa melalui hidup kita, orang lain dituntun kepada Yesus. Melalui perilaku kita, orang lain dituntun kepada Yesus. Tapi melalui hidup kita juga, orang bisa terhalang datang kepada Yesus. Maka hati kita itu menyangkut iman kita. Kalau iman kita kuat, kalau iman kita mantap, itu bisa mempengaruhi orang di sekitar kita. Kalau iman kita goyah, kalau iman kita iman orang yang ragu-ragu, maka orang lain itu menjadi terdampak. Akhirnya menjadi lemah imannya karena kita. Maka mengasihi Tuhan adalah mantapkan iman kita. Kata di dalam bahasa aslinya adalah pistei. Artinya imanmu tak nampak, tapi imanmu itu berwujud. Orang bisa menikmatinya. Itu yang akan membawa orang kepada Kristus. Iman. Dan iman itu ternyata bisa lahir karena kita belajar firman. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita betul-betul berkomitmen. Bukan hanya mengasihi Tuhan dalam kualitas iman yang terdalam. Iman kita itu makin mantap. Tapi ada yang kedua. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
dengan segenap jiwa kita. Nah, kalau bicara dengan jiwa, itu masalah yang berkaitan dengan relasi yang terus kita bangun, baik kepada Tuhan maupun juga dalam relasi dengan sesama. Karena masalah jiwa adalah masalah di mana setiap orang itu punya pengalaman-pengalaman hidup dan menggores dalam jiwanya. Nah, karena itu di dalam hidup kita ini, setiap saat kita sedang menggoreskan di dalam jiwa kita, apakah hal yang baik, kita sedang menyimpan, menginvestasi dalam jiwa kita. Apakah hal yang baik, apakah hal yang benar, ataukah ada hal yang buruk. Itulah sebabnya jiwa itu menyangkut akhirnya pada terbentuknya karakter kita. Kalau orang sejak dari kecil biasa dikasari, terbentuk karakternya menjadi karakter sebagai orang yang ngamuk. Tapi karakter itu bisa dirubah. Kristus sanggup untuk merubah karakter setiap orang kalau dia mau. Kalau orang dibentuk dalam karakter yang baik, maka dia dari awal itu terbentuk, maka menjadi orang yang punya karakter yang terlihat dalam sikap. Karena itu banyak orang, dia sudah percaya Yesus, dia bilang dicinta Tuhan, dan dia bangun imannya bertumbuh, tapi karakternya itu perlu dibenahi. Mengapa? Karakter itu terbentuk sejak dari kecil. Lingkungan membentuk, orang tua membentuk, teman-teman kita itu menjadi faktor pembentuk, sekolah membentuk. Tapi yang mana yang dominan itu akan menjadikan karakter kita buruk atau tidak. Karena itu banyak orang Kristen, sekalipun dia sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi karakternya masih buruk, masih kasar. Masih kasar dengan orang-orang di sekitarnya. Saya ini diproses itu cukup lama, prosesnya. Itulah sebabnya satu bukti perubahan yang terjadi itu keluarga. Selama saya menikah saya tidak pernah pukul istri saya. Padahal saya terbentuk dengan keras, dididik dengan cara-cara yang keras. Ya termasuk pukulan itu menjadi makanan hari-hari saya. Tapi setelah di dalam Kristus itu dirubah. Dan itu harusnya berdampak. Jadi gini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu pasti berdampak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dan dengan segenap akal budi. Artinya apa? Pikiran kita juga dirubah. Cara berpikir kita dirubah. Makanya orang, mindsetnya, cara berpikirnya harus disetting ulang ketika ikut Yesus. Apa itu? Dalam kata agape, kita mengasihi itu bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan ajaran Kristus. Apa itu? Kita dikasihi oleh Tuhan itu bukan karena lihat kehidupan kita. Tuhan kalau lihat kehidupan kita, aduh, kita tidak dapat kasih. Tapi Tuhan mengasihi kita karena memang Allah masih berkasih karunia kepada kita. Masih memberi kesempatan kepada kita. Karena itu kita bersyukur. Kita ini kalau seandainya masuk kriteria enggak untuk menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang jauh dari kriterianya. Tapi Tuhan lo masih mengasihi. Maka itu yang disebut dengan kasih karunia. Sama seperti itu dengan Petrus. Dia dikasihi oleh Tuhan. Dia dikasihi. Nah, karena itu mari Bapak Ibu, mari kita mengasihi Yesus sebagai satu komitmen, keputusan dari dalam diri. Maka aplikasinya dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mengasihi? Kasih dia dengan segenap hati. Berarti kita terus belajar bagaimana bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Yang kedua, bagaimana jiwa kita ini, karakter kita itu dibentuk juga dan diperbaharui. Dan bagaimana akal budi kita, cara berpikir kita juga dirubah. Nah, makin banyak firman Allah masuk dalam pikiran dan hati kita, itu makin banyak memandu diri kita. Makin sedikit firman Tuhan masuk dalam pikiran hati kita, makin kecil kemungkinan besar kita berjalan sesuai dengan maksudnya Alkitab. Karena Alkitab ini panduan bagi hidup kita. Itulah sebabnya India hari ini tetap menjadi hidup.
andaikan pada waktu itu India itu, andaikan pada waktu itu Mahatma Gandhi, pemimpin besar dari India, orang Hindu di India, itu diberi kesaksian baik oleh orang gereja, maka dia jadi Kristen. Dan hari ini pasti India mayoritas adalah Kristen. Mengapa? Karena ada perlakuan buruk dari orang gereja ketika dia masuk. Dia akan tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dia belajar Injil. Dia tertarik, ini Yesus yang luar biasa ini. Ajarannya, khotbahnya, itu begitu luar biasa memberkati hidupnya. Dan dia mau menikmati persekutuan di tengah-tengah gereja. Waktu dia datang, dia kan kulit hitam. Ada perlakuan rasis terhadap dia. Dia jadi kaget. Ajaran Yesus beda. Kelakuan orang Kristen tidak sama. Maka dia ungkapkan kalimat Jesus yes, but Christian no. Yesus saya terima, yes. Tapi kekristenan saya tidak terima. Kenapa? Karena karakter buruk, kesaksian yang buruk tak terlihat dari kehidupan Kristen. Ajaran Yesusnya bagus, tapi orang yang mengikutnya kurang bagus. Maka dia tidak pernah lagi masuk di gereja sejak satu kali itu. Dia tetap percaya bahwa Yesus itu adalah guru yang bijak, orang yang patut untuk diteladani. Tapi dia kabur dalam melihat kesaksian. Maka saya mengingatkan kita sekali. Kekristenan kita adalah kekristenan yang terus terang. Terus terang. Sinarnya tidak pernah pudar. Dan terang terus. Philip. Orang Kristen begitu. Hidup kita harus terus terang. Jangan kabur. Melok Gusti itu ya terang. Jalannya terang. Kelakuannya terang. Sikap hidupnya terang. Kesaksiannya terang. Dan terang terus. Awet. Terangnya tidak habis. Mosok Philip Topia terus terang. Itu kan merek lampu. Orang Kristen juga adalah orang yang hidupnya terus terang, terus bersinar, dan terangnya terus. Di kampung, di kerja, kantor, rumah, terangnya bersinar. Maka lagu yang sering kita dengar, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Lanjutnya apa? Aku bersinar terus. Jangan ganti kalimatnya ya. Dia bersinar terus. Aku yang bersinar, bukan hanya dia. Aku juga bersinar. Bisa katakan kalimat itu. Aku